Yang pertama, saya ingin ke Pak Rahmat terlebih dahulu. Selamat sore, Pak Rahmat. Selamat sore. Ya. Baik, Pak Rahmat, sudah diajukan untuk penghentian operasional KRL dan tadi ada kabar Gubernur Jawa Barat menyampaikan direncanakan dihentikan operasional tanggal 18 atau hari Sabtu. Artinya sudah ada pemberitahuan kepada kepala daerah di tingkat 2, Pak Rahmat Effendi. Ya, saya sampaikan 4 hari yang lalu kita kepala daerah Bodebek itu ya melakukan semacam diskusi ya, dan menghasilkan keputusan bahwa kita meminta kepada KRL, pada saat itu dihadiri juga oleh Direktur KCI dan Dalop PT Kereta Api. Penyampaiannya adalah kita minta setelah kita melakukan penetapan ya pembatasan sosial berskala besar tersebut, kita minta selama 14 hari KRL yang ada di Kota Bekasi dan wilayah yang Bodebek ini adalah untuk dihentikan. Dan kita sampaikan kepada Pak Gubernur. Pak Gubernur juga menyambut baik, bahkan kemarin pada saat beliau ke Bekasi saya sampaikan lagi, beliau habis rapat dengan KCI dan sama, bahkan jika Provinsi Banten diberlakukan tanggal 18, maka pemberlakuan itu katanya sekitar tanggal 18. Jadi Pak Rahmat, kepastian didapatkan soal penghentian operasional KRL ini diinformasikannya ke Pak Gubernur langsung atau ada surat pemberitahuan langsung juga ke kepala daerah? Kami 5 kepala daerah membuat satu surat ditandatangani oleh 5 kepala daerah kepada Menteri Perhubungan. Nah, persoalannya nanti disetujui atau tidak, tentunya nanti ada dibahas di Kementerian Perhubungan. Tapi kami selaku kepala daerah berlima itu sudah mengajukan dan kami sudah menyampaikan kepada Pak Gubernur Jawa Barat. Pak Gubernur memberikan sinyal, bahkan beliau ikut rapat setelah kami melakukan rapat. Baik. Pak Rahmat, jadi sebetulnya apa yang menjadi dasar 5 kepala daerah di Jawa Barat mengajukan untuk penghentian operasional KRL di Bodebek? Terutama apa yang menjadi dasarnya, bagaimana pantauan kondisi di lapangannya, Pak Rahmat Effendi? Dasarnya adalah pembatasan sosial itu yang menjadi dasar. Karena kalau itu tidak dibatasi, tidak dikurangi pada posisi minimal, percuma kita melakukan ya semacam isolasi di dalam kota. Kalau pergerakannya masih ada yang dari Bogor ke Jakarta, dari Jakarta ke Bekasi, Bekasi ke Jakarta, kita capek, jadi panjang jadinya. Kalau panjang, ini memakan tenaga dan memakan fiskal daerah. Baik. Dan ini KRL adalah salah satu moda transportasi yang kerap penuh bahkan ketika PSBB diberlakukan. Saya ingin ke Mbak Ellen. Selamat sore Mbak Ellen. Ya, selamat sore. Mbak Ellen, ada ajuan soal pembatasan atau penghentian operasional KRL untuk wilayah Jabodetabek untuk saat ini karena ada persetujuan juga dari Provinsi Banten. Bagaimana Anda melihat ini? Ketika PSBB di Jakarta tampaknya KRL masih penuh, Mbak Ellen. Ya, saya sebagai pengamat transportasi ya, saya juga pengajar transportasi sampai saat ini. Jadi saya akan berangkat dari teori transportasi bahwa transportasi itu adalah turunan dari kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi transportasi itu bermobilitas atau transportasi bukan kegiatan utamanya. Yang utama adalah aktivitas. Nah, berangkat dari situ, dalam penerapan PSBB, dalam rangka memutus penyebaran COVID-19 ini, yang harus dihentikan, yang harus dijadikan sangat berkurang, itu adalah aktivitasnya. Kalau tidak ada aktivitas atau aktivitas yang berkurang, maka orang yang bermobilitas pun akan berkurang. Pasti, apalagi kalau misalnya katakanlah berhenti sama sekali, pasti akan berkurang, orang tidak akan lagi bertransportasi. Tetapi dalam Permenkes, dalam penerapan PSBB, itu kan masih ada 8 sektor yang masih boleh beraktivitas. Ya, kita lihat ada di bidang kesehatan, di media, di bidang energi, listrik, misalnya orang PLN misalnya. PLN itu kan ada pegawai, ada karyawan yang harus mendistribusikan listrik, yang harus membangkitkan listrik dan memelihara listrik. Nah, itu nggak mungkin sama sekali dihentikan kegiatannya. Mbak Ellen, Nah, ya. tapi ketika pembatasan jam operasional sudah diberlakukan, pembatasan penumpang juga sudah diberlakukan. Namun nyatanya di lapangan ketika PSBB diberlakukan masih saja penuh. Jadi ini bagaimana? Apa yang harus diperbaiki sebetulnya Mbak Ellen? Ya itu, makanya ini kan terbalik. Dibatasi transportasinya.
harusnya dibatasi kegiatannya. Kalau transportasinya dibatasi, yang harusnya demand-nya tertentu, jadi ada kebutuhan bertransportasi tertentu, kemudian dibatasi, maka jadilah kerumunan itu, jadilah antrian itu. Jadi menurut saya, jangan membatasi transportasinya, kegiatannya itu yang dibatasi. Baik. Sama juga dengan mudik, mudiknya yang dibatasi, supaya tidak ada orang yang Baik. bergerak bermobilitas gitu. Artinya ini, Jadi kalau dikata itu yang diperbaiki gitu, Mbak Ellen, yang dibatasi pembatasan adalah aktivitasnya. jadi pembatasan jam operasional, pembatasan penumpang, bahkan di Permenkes nomor 9 2020 dikatakan transportasi membatasi penumpang, itu yang dianjurkan. Ini sebetulnya kurang tepat, Mbak Ellen, atau bagaimana? Membatasi penumpangnya iya. Jadi okupansinya, jadi yang misalnya tadinya satu gerbong bisa 200 orang, sekarang hanya 60 orang. Itu betul, tapi jangan mengurangi frekuensi, Baik. jangan mengurangi jamnya, Artinya supaya yang jadwalnya ya. tadinya 200 orang tinggal 60 orang, setiap 3 menit dia tetap lewat, atau setiap 5 menit tetap ada. Jadi terangkut semua. Sekarang kan jam operasinya dibatasi, Baik. frekuensinya dibatasi. Itulah yang membuat terjadinya penumpukan, karena Baik. aktivitas mereka masih ada. Begitu. Jadwalnya artinya yang dibatasi itu yang menyebabkan penumpukan. Saya ingin ke Pak Rahmat. Pak Rahmat, Betul. disampaikan tadi jadwal yang dibatasi menyebabkan penumpukan, kemudian juga tingginya aktivitas ekonomi warga yang masih terjadi, ini menyebabkan kepadatan lalu lintas manusia di Jabodetabek. Nah, ketika ada diskusi pembahasan dengan KCI, apakah juga pihak Provinsi DKI Jakarta ini ikut bersama membahas soal aktivitas ekonomi warga, Pak Rahmat? Ini saya setuju dengan Bu Ellen tadi, ya. Memang jujur seharusnya aktivitas dari kegiatan, ya. Jadi kan virus ini nih menyebar bukan dari alat transportasinya, tapi dari orang per orang. Nah, saya setuju. Tapi kan wilayah ini bukan Kota Bekasi saja. Iya. Wilayah ini bukan Bodebek saja, bukan Tangerang saja, ada DKI. Makanya kita setuju, ya. Oke, Iya. satu. Yang kedua, ya, ini kan darurat. Jadi kalau kita bicara darurat itu kita tidak bicara dalam keadaan normal. Dalam darurat itu apapun juga, saya sampaikan lagi ya. Pada prinsipnya, bagaimana kita menyelamatkan nyawa manusia dan membuat orang jangan lapar akibat dari kondisi COVID ini. Iya. Nah, Jadi esensinya ada di situ. Nah itu dia, menyelamatkan manusia jangan sampai lapar akibat kondisi ini. Bagaimana koordinasi dengan Jakarta? Karena kita tahu aktivitas perekonomian di Jakarta ini masih tinggi, masih terjadi, Pak Rahmat Effendi. Apakah juga Anda memiliki data soal warga Bekasi yang masih bekerja di Jakarta hingga saat ini, Pak Rahmat? Saya kan hari pertama melakukan checkpoint itu, saya turun ke 7 titik. Di Pondok Gede, di Cibubur, saya turun di 7 titik. Saya melihat, artinya apa yang disampaikan oleh Bu Ellen, aktivitasnya masih ada itu ya seperti itu. Karena aktivitasnya ada, maka pekerja-pekerja yang bekerja di DKI Jakarta masih belum memutus mata rantai itu. Sehingga dia masih bereksodus ke Jakarta. Saya setuju, tapi ada cara lain. Ya, kalau transportasinya nggak ada kan juga mereka kesulitan untuk mencari transportasi sampai ke tempat tujuan. Iya. Karena ini udah bukan yang biasa, ini yang sudah luar biasa. Gitu. Baik, Pak Rahmat, tingginya aktivitas warga, mobilisasi dari Bekasi ke Jakarta tidak terlepas karena masih bukanya perkantoran di Jakarta, aktivitas ekonomi di Jakarta. Apakah ini sudah ada koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta? Seperti apa jalan tengahnya untuk bisa juga memutus mata rantai, tapi tidak mengabaikan dampak ekonomi yang terlalu dalam bagi warga? Saya kemarin siang, terus sorenya saya buat surat kepada Pak Gubernur, saya buat surat kepada 5 teman-teman yang di Bodebek ya, karena memang kita sudah kompak untuk menjaga wilayah kita masing-masing. Tapi kalau Bogor kan tidak semuanya perlakuan PSBB, ya. Depok mungkin sama dengan kami, Bekasi, Kabupaten Bekasi juga berbeda, hanya beberapa kecamatan. Nah kami yang sekarang ini kan sudah 1.500 lebih nih kami. Iya. Bahkan yang meninggal itu sudah hampir 71 orang, 72 orang. Makanya sangat tinggi. Ini udah luar biasa itu. Baik, baik. Saya ingin ke Mbak Ellen kembali. Mbak Ellen, ini kalau misalkan lintas Jabodetabek, jadi seperti apa keputusannya? KCI harus berkoordinasi dengan pihak yang mana untuk bisa mengatur betul-betul tidak ada yang dirugikan. Soalnya karena tentu kepala daerah juga bertanggung jawab soal keselamatan warganya memutus mata rantai virus corona, Mbak Ellen.
Ya, tujuan utama adalah memutus mata rantai virus corona. Itu kan tujuan utamanya. Jadi bagaimana kita supaya tidak ada kerumunan, tidak ada orang yang berdesak-desakan seperti itu. Nah, tadi saya katakan kita mulai dari atau bukan bukan mulai ya. Sekarang kita harus tegas dalam membatasi aktivitas. Jadi benar ini ada di Pemda DKI karena perjalanannya orang di Pemda DKI ke Pemda DKI. Pemda DKI harus menyisir, melihat lagi aktivitas-aktivitas perusahaan-perusahaan maupun yang kecil, yang besar, BUMD atau apapun yang masih beraktivitas dan sebenarnya bisa dikerjakan di rumah. Misalnya ada suatu perusahaan yang bagian HRD atau keuangan yang tidak teknis melaksanakan langsung kegiatan itu, boleh dong bekerja di rumah Baik. gitu ya. Jadi harus disisir detail gitu. Dan Jadi tidak hanya memegang 8 sektor, kemudian misalnya ya bagian tentunya energi dari Pemprov harus DKI masuk juga semua. kami mendapatkan informasi sudah mulai melakukan penyisiran pendataan perusahaan-perusahaan yang Betul. melanggar PSBB. Nah, Mbak Ellen, jika hitung-hitungan soal dampak ketika nanti KRL jika betul diberhentikan operasionalnya tanggal 18 April, bagaimana dampak yang bisa Anda lihat terjadi pada warga, terutama Iya, di Jabodetabek? betul. Jadi kalau benar-benar itu dihentikan, saya khawatir ada masalah baru. Karena mereka itu tetap harus pergi. Kalau dikatakan diberhentikan transportasi kemudian jadi tidak ada pergerakan, tidak juga. Di Jabodetabek ini alternatifnya begitu banyak. Salah satunya sepeda motor. Dan kita tahu bahwa ojek atau sepeda motor kan tidak boleh lagi bergoncengan. Itu saya sangat setuju bahwa itu harus tidak boleh. Karena sangat melanggar physical distancing. Jadi itu akan berdempetan. Nah, salah satu efeknya akan ke situ. Kemudian angkutan umum yang lain misalnya yang kecil-kecil atau mereka akan menggunakan omprengan atau apa yang tidak bisa diatur oleh pemerintah. Iya, Kalau KCI, kalau Transjakarta, kalau angkutan-angkutan umum resmi yang plat kuning itu kan sangat bisa diatur. baik. Tapi kalau yang sudah menggunakan angkutan yang dalam tanda petik gelap itu Iya. atau naik sepeda motor, nggak bisa diatur lagi dan itu akan terjadi lagi Dan dengan jarak yang cukup pergerakan. jauh, artinya Iya, Bekasi, Jakarta, KRL adalah salah satu moda yang betul. paling diunggulkan yang menjadi andalan bagi warga. Nah, saya ingin ke Pak Rahmat. Iya, Jadi, betul. Pak Rahmat, bagaimana evaluasi dari pemerintah Kota Bekasi soal penggunaan transportasi umum KRL terutama karena tadi dikhawatirkan tidak bisa masyarakat tidak memiliki alternatif lain, Pak Rahmat. Namun harus tetap beraktivitas. Setuju saya, ya setuju. Tapi mau pilih mana? Mau pilih nyawa yang setiap hari kita kirim ke TPU dengan pemakaman khusus, atau kita masih mempertimbangkan aspek lain yang di kemudian hari masih kita bisa bangun. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kami sedang melakukan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan yang ada. Ini di Kota Bekasi ya. Iya, Saya setuju lah, ini masukan buat saya dari Bu Ellen tadi. Ya berkenaan dengan perusahaan yang tidak perlu harus beraktivitas di kantor kecuali yang langsung, umpamanya kayak yang konstruksi, ya terus kayak yang langsung berhubungan dengan di workshop, itu kita setuju. Ya. Yang lain makanya kita akan pilah betul. Tapi sekali lagi, Bu, ini epicentrum ini bukan di Kota Bekasi, bukan di 5 daerah. iya. Ini ada di DKI dan sekitarnya. Nah, Pak Rahmat, jika kita lihat berkaca apa yang terjadi di awal pekan ini ketika PSBB Jakarta di awal pekan pertama diterapkan dengan sanksi, kita lihat sejumlah stasiun justru penuh dengan antrean para pengguna KRL. KCI menyampaikan bahwa jika di dalam rangkaian dan juga di dalam area stasiun sudah betul-betul tertib, jaga jarak dilakukan. Nah, yang menjadi permasalahan di luar stasiun, apakah memungkinkan pemerintah daerah tingkat 2 atau pemerintah Kota Bekasi juga ikut membantu turun soal bagaimana mengurai kepadatan penumpang di KRL sebagai salah satu solusinya, Pak Rahmat? Saya kira itu pertanyaan yang tidak tepat. Yang tepat adalah bagaimana antara pemerintah satu dengan pemerintah lainnya duduk bersama mengurai itu, menyelesaikan itu, sehingga orang yang ke Jakarta tadi sudah terkurangi karena sudah tersortir oleh persoalan-persoalan work from home, ya begitu juga yang ada di Kota Bekasi, sehingga kalaupun KCI tetap mau melakukan itu, nanti yang naik KRL itu adalah orang-orang yang memang dibutuhkan di lini depan di 8 kegiatan yang dikecualikan itu.
Jadi selama pembahasan dengan KCI, apa saja yang diutarakan oleh pemerintah kepala daerah dan juga apa yang disampaikan oleh KCI soal pembatasan sosial berskala besar ini, Pak Rahmat? Kalau kami prinsipnya pembatasan itu ada pada keselamatan, bukan untung rugi. Iya. Ya, keselamatan mengurangi ya dampak, mengurangi penyebaran sehingga implikasinya yang kami harapkan ini cepat ya untuk memutus mata rantai itu. Kalau dihitung untung ruginya nggak ketemu dalam posisi darurat seperti ini. Baik. Dihitung untung rugi tidak ketemu, namun aktivitas warga juga mereka dipaksa harus tetap beraktivitas karena masih banyak perkantoran yang buka. Nah, Mbak Ellen, bagaimana Anda melihat? Kita lihat alternatifnya memang agak susah untuk jarak jangkauan yang sudah dijangkau oleh KRL ini begitu luas jika mereka harus beralih transportasi, Mbak Ellen. Ya, oleh karena itu KRL dengan kereta yang gerbongnya besar gitu ya, yang bisa dibikin social distancing, bikin jarak gitu ya, itu justru sangat memadai untuk dijadikan transportasi dengan pembatasan orang yang naik di situ. Saya berulang kali harus mengatakan bahwa yang harus dihentikan adalah kegiatannya. Kita masih lihat kok banyak Jakarta ini aja pada hari-hari tertentu awal pagi-pagi waktu itu saya lihat masih ada yang macet, walaupun tidak macet seperti sedia kala ya. Nah, itu yang harus dihentikan. Jadi mau datang dari Depok, mau datang dari Bekasi, dari Bogor dan sebagainya, itu transportasinya jangan dikurangi kalau menurut Baik. saya, supaya terjadi jaraknya. Tapi bagaimana mereka tidak ada lagi kegiatan di Jakarta. Mbak Ellen, Itu. baik. Terima kasih Ellen Tanggudung, pengamat transportasi, dan juga Pak Rahmat Effendi, Wali Kota Bekasi. Terima kasih. Kita harapkan ada jalan tengah yang baik juga bagi masyarakat, terutama juga baik untuk mendukung memutus mata rantai penyebaran virus corona, terutama di wilayah Jabodetabek. Terima kasih Pak Rahmat dan juga Mbak Ellen.